Ini sejati perkataan ini satu-satu melihat kita punya mobilisasi bagas poro sampun kita dulu Pak Sono anilar embali cokro kita dulu antarekso para diri izin sunar kang sulunar sumebar angebani jagat roh ingriku kekanten hidayah rahmatin Gusti ingin sumebar milah kapalit mligi-mligi tumraping para tiyang-tiyang ingkang tansah suci manpa linambaran ayat suci Al-Qur'an. Mimir kadok ning bengawan bibit-bibit demikining sampai buya kendang buya aku salam sholawat tansah kita sanjungaken dumateng Gusti Kanjeng Jagadraya niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah para pamiripun para kadang miwah para umat ingkang tansah angan laku sapatipun wonten ing dalem kiamat Allahumma amin. Adicara seminar mligi-mligi siraman kalam bidadari menika salah satu dari adicara ingkang sakti klasik kino namun tansah lestari sang solo terbuka sinten kok ingkang dadi wajib iki para juru-juru para paraga seni ing babagan tata rias lan tata upacara. Inggih menika mugi-mugi anggenipun tansah anu dingel menika mangke saged kasembatan. Ilmu ingkang panjenengan kanthi ing mangke menika saged berkah bermanfaat. Saya saged kangge jantunipun panjenengan. Inggih menika para kandhang Supresno Budi ingkang sampun salam. Monggo kita amburwani adicara rangkaian upacara sirah jamas milah bidadari kita kormani kanthi ngucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhimpun dalam persatuan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Hati Ranting 1 beserta jajarannya dan anggotanya. Yang terhormat pengurus hati DPC Purbalingga, yang terhormat dan yang saya sayangi, ini anakku yang terkecil ya, termasuk ya, Ragil ya, Hati Ranting 2. Tepuk tangan untuk Ranting 2 ini. Semuanya sudah beresor ya. Kalau Hati di Purbalingga ada keluarga baru Ranting 1. Semoga berikutnya nanti akan disusul adik-adik kita yang sudah siap ini dari Ranting Budateja. Pertama dan yang utama, monggo jangan kita lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan semuanya di sini diparingi kenikmatan, nikmat sempat nih, nikmat sehat. Selamat pagi Pak Ramisa. Maaf, ini lebih to the point saja. Izinkan saya untuk menggali apa yang dulu pernah kita geluti ya, Bu. Kami ingin tahu ya, untuk rasa siraman itu persiapannya, hal-hal yang perlu disiapkan apa saja? Karena di sini judulnya di banner rangkaiannya, berarti saya akan menyampaikan satu rangkaian untuk siraman. Di antaranya satu prasiraman. Bapak Presor, apa sih tuan itu? Dan tuan itu biasanya yang masak siapa sih? Oh iya iya. Penyadaran Bapak ini Mas. Saya tahu ya, setahu saya, kalau kurang lengkap untuk dilengkapi ya, tumpang itu dalam bahasa ritualnya itu disebut regol dono terpopo. Nah, regol itu pintu, dono itu awet, sedekah, terpopo itu tempat kehujanan dan kepanasan. Seorang yang akan menikahkan putrinya itu diawali dengan perilaku perjuangan untuk kemakmuran putranya besok. Nah, sehingga dalam gabungan itu yang nanti disebut tuan ketika disebut tuan itu ketika di sana sudah dihiasi ataupun ditempatkan, dipasang hal-hal yang merupakan filosofi untuk kita pelajari seperti itu. Kemudian untuk lebih singkatnya, untuk lebih mudah kita pahami, tuan itu di mana ada tempat yang terpasang tuan itu suatu tanda tempat itu yang punya baru punya kami, dan filosofinya, monggo kita sampaikan bersama Bapak. Sebelum kita melaksanakan untuk peragaan, kita mau mengupas apa saja yang dirangkai di tuan itu. Yang dipajang di tuan itu adalah bentuk atau diambil dari tumbuh-tumbuhan, ada buah, ada pohon. Yang semuanya itu adalah dinilai atau dipercaya akan menjadi permodalan kebaikan. Contoh dalam tubuhan itu ada tebu gulung. Nah, tebu gulung itu adalah pohon tebu yang berwarna coklat kehitaman. Lengkap dengan daunnya. Nah, itu di sana untuk menggambarkan filosofi bahwa untuk punya hajat itu harus mantapkan kalbu sehingga tidak mudah tergoda ingin sana ingin sini terlalu mantap kalbu.
Jadi panjenengan merias sambil memejang si pengantin, Mbak, tebu atau kalbu. Itu dalam artinya jenengan itu sudah mau dipengku oleh pria, jadi sudah mantap, tidak usah mikir mantan atau siapa-siapa lagi, sehingga nanti jenengan melaksanakan ijabah terlihatnya itu dengan keikhlasan, nilai ibadahnya akan tinggi. Seperti itu ya Pak ya. Jadi jenengan harus bisa menjam ya, sambil misir atau apa pelan-pelan gitu. Kemudian di kanan dan kiri tiang jauh itu berdiri pohon pisang yang lengkap dengan buahnya dan sudah matang. Tetapi tidak boleh pisang kroto, pisang abon, itu tidak boleh. Karena ada maknanya ya Pak ya. Maka yang dipercaya adalah pisang rasa dan pisang pulta. Kalau di sini pisang pulta itu cangkel Pak. Ya. Iya, pisang apa? Ya, Mbak Umi yang sok bawa ini. Kemudian maknanya pisang raja ini adalah sebuah cita-cita yang sangat tinggi agar putranya yang akan menikah itu bisa mendapatkan martabat yang tinggi, mendapat kehormatan yang tinggi bagaikan raja. Bagaikan raja. Jadi harapannya itu menantunya bisa jadi tauladan dalam agamanya, dalam sikapnya, dalam ilmunya dan lain sebagainya. Kemudian pisang pulut. Iya. Karena seorang raja itu mesti disujudi oleh tabulannya, maka pengantin nanti atau putra yang menikah nanti akan pandai bergaul sehingga orang-orang yang terlibat dalam pergaulan komunitas itu, baik hubungan kekeluargaan, hubungan bisnis, hubungan perusahaan, ini lengket bagaikan kulit, tapi bukan karena terpaksa, tapi karena tresno atau keseluruhan dengan kebaikan-kebaikan yang dipertahankan itu. Iya, Ibu Reza pernah pisang pulut, terutama yang belum matang sekali. Itu kan ada seperti ada lemnya ya, getahnya. Nah, itu filosofinya, harapannya orang tua. Nah, dengan bisa mengarahkan keluarganya atau pengantinnya, monggo kita berdoa. Ini pisang pulut, harapannya agar keluarganya pengantin pria dan pengantin putri itu lengket, rekat, akrab, ya. Jadi maknanya di situ pisang pulut, ya. Karena nanti darahkan yang agak retak kan ada getahnya ya. Nah, seperti itu ibu-ibu. Selanjutnya dalam tuan juga dipasang janur. Janur bisa dipasang tutup, bisa sudah dirangkai karena di sana ada makna keindahan. Tetapi kata kuncinya adalah janur. Ini ya itu diperisani itu KTP yang belum terpasang. Ya. Ada janur tutup dan ada janur yang diangkat. Ketika janur yang tutup di sana, ini filosofinya adalah sejati nur. Nur yang sejati itu nurnya Allah akan turun dan akan merasuk ke dalam keluarga itu. Sedangkan yang sudah diangkat ini sudah disebut BKTP. BKTP itu nanti dipasang oleh yang punya hajat di tengah-tengah gabungan itu. Itu ada ceritanya. Ketika penasehat keraton Terawan dulu mau ngaku, yaitu Ki Jumatani dan Ki Bidilonanahan, dia orang yang tidak mengumpulkan harta benda sehingga walaupun dia itu penasehat raja, tapi kurang kecil. Nah, ketika akan mampu itu sudah diberitakan bahwa ribuan tamu yang akan hadir, sehingga dia berpikir, dia caranya supaya tamu-tamu bisa masuk. Nah, dia membuat bangunan sementara dengan atap BKTP itu terbuka luar biasa, ribuan tamu bisa tertampung semua. Itu sejarahnya di ibu-ibu. Untuk lebih singkat kabarnya, bagaimana ada pertanyaan apa sih BKTP ini? BKTP itu dengan harapan orang tua sangat pada
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarahnya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ramisa itu harapannya seperti itu. Apalagi di Pak? Kemudian di sana juga ada apa? Ada daun beringin, Iya. ada daun ilalang, Iya. ada daun kluwih, ada daun opo-opo. Boleh saya menyampaikan? Boleh. Di dalam rangkaian Tuhan itu kita membutuhkan daun-daunan yang mengandung pesan. Daun beringin harapannya pengayoman. Zaman dulu itu belum ada bangunan yang begitu mewah, di mana kalau rakyat mau sowan kepada atasannya itu nunggu giliran, mereka itu berteduh di bawah pohon beringin. Kemudian ada daun opo-opo sebetulnya. Daun opo-opo itu agak rajin-rajin, agak kasar itu, agar kita semua tidak ada opo-opo. Kemudian daun nanas. Daun nanas apa artinya? Cuk nas itu sudah milikku. Jadi pengantin putri itu sudah ada yang memiliki, yang mau mengku. Kemudian alang-alang, mohon maaf karena sibuknya panitia, mungkin ada beberapa daun-daunan yang belum kita rakit, namun tidak ada salahnya nanti kami mau menyampaikan daun alang-alang. Sebagai pelihat tadinya katakan pengantin harus melihat rangkaian itu untuk mengingatkan kita berdoa seperti apa yang dirangkai di situ. Ya Allah, agar pelaksanaan acara ini sampai selesai besok tidak ada halangan suatu apapun. Jadi penjenengan ini sebagai perias jangan membanggakan, hanya bisa merias. Paling tidak harus bisa menjalankan apa sebagai perias yang syukur-syukur 99% lah. Mari kita berjalan, kita belajar bersama. Kemudian dan apa Bapak monggo yang belum saya sampaikan, monggo. Barangkali tentang budidaya sudah terwakili ya Bu ya. Kemudian yang belum disebut di Tuhan itu wajib ada kelapa gading. Kelapa gading, cengkir gading. Cengkir gading. Itu kalau sejarah utamanya bahwa kelapa gading atau gading kita pakai cengkirnya ini adalah sebuah buah perangan ratu terjemahan kerajaan. Dari oleh masyarakat umum, maka kadang-kadang tidak berani memakan pohon kelapa gading di depan rumah, tapi bisa itu di belakang karena dianggap magani ratu. Ya, makanya ada istilah ora elok kelapa cengkir gading di depan. Nah, kemudian filosofinya bahwa yang namanya pohon kelapa itu kan dari akar, batang, daun sampai bunga, jangannya itu semuanya bermanfaat. Maka tidak heran kalau diambil juga untuk tambah pramuka, untuk kehidupan itu kan namanya lunas kelapa. Jadi kalau kita cerita tentang pohon kelapa kan luar biasa dan panjang sekali ceritanya. Sebetulnya ceritanya panjang sekali, tapi Pak Pembinaan Rias mungkin tidak bisa ya menjelaskan banyak lebar. Cukup dijawab apa sih cengkir gading ini, apa sih filosofinya. Cengkir gading maknanya dadi kencenge pikir. Jadi dia sudah bulat pemikirannya, sudah kuat pemikirannya. Hanya ini pilihan saya. Kemudian ada di sebelah ada apa Pak? Kelapa hijau ya? Oh iya, kelapa hijau. Kelapa hijau. Sebenarnya kelapa hijau. Di sana pun yang masih cengkir ya Bu ya. Kecuali sama untuk menunjukkan cari pikir, kebenaran pikir, hijau itu adalah kesucian. Kelapa hijau. Makanya harapannya apa Ibu? Harapannya kita semua agar Allah Subhanahu
Kemudian saya tanyakan di sana juga ada buding atau disebut singkong. Itu apa cuma sekedar telur? Ada apa filosofinya begitu? Ini sebetulnya dalam tubuhan di Solo itu tidak ada ketela, tapi tidak ada salahnya. Itu juga sebagai rasa syukur kepada Allah Melengkapi. untuk melengkapi agar tidak kekurangan makanan di pagi. Mau membahas busananya, monggo. Busana Bapak mereka semuanya memakai beskap lalu. Perlu panjenengan ketahui semuanya. Pernikahan sebelum ada ijab atau resepsi, siapa saja yang berperan dalam resepsi atau orang menyadari itu, bapaknya harus memakai beskap landung. Jadi tidak ada duung, duung apa Ibu? Sebagai mereka harus paham ya, duung itu bosonnya itu ngumpulnya keris, ya. Jadi semua coba Pak Edi sama Mas tunjukkan belakangnya, ya. Ini ya. Ini bapaknya dan inangnya dulu ya. Inangnya ini memakai tuntung, ya. Dengan harapan temurun. Jadi mantunya nanti bisa temurun di adik-adiknya dan di sanak kadarnya. Ya, pakai tuntung. Bapak Edi memakai cakar. Ya. Makna dari cakar apa Ibu? Agar kita mencari rezeki, cakar-cakar. Ya. Contohnya atau besarnya itu juga memakai cakar. Ya. Untuk ibunya menyesuaikan pasangannya. Jadi ini lagi sebelum pelaksanaan kegiatan awal diawali orang tuanya calon pengantin putri sungkem kepada ianya dan mohon doa restunya. Orang tuanya mestinya memberi doa yang baik-baik agar kegiatannya di dunia kali itu lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Monggo untuk pengantin yaitu berperias, saya persilakan mendampingi calon pengantinnya di kamar pengantin. Monggo Mbak Nova dengan Ibu Ketua Ranting 1. Mohon sutradara setelah acara step demi step sebelum berikutnya maju, peraga-peraga sudah disiapkan. Monggo. Untuk tutupnya itu dibuka. Ini tadi atasannya malu nih, jadi pakai pasmina. Izin Ibu izin. Izin saya mengomentari tentang busana. Nah, ketika ada silakan itu dari Surakarta, maka bersama itu ada dari Surakarta dan Yogyakarta. Nah, ibu kalau lihat bajunya Pak Edi ini memang belakangnya bersama tetapi bentuk depannya ini bentuk baju Jogja. Nah, karena Yogyakarta. Nah, tapi ketika sekarang dipakai itu tidak masalah, yang penting seorang kita harus mengerti ketika gaya Surakarta dan bajunya Surakarta. Ini yang Surakarta modifikasi. Kemudian yang bersama dong Solo yang seperti apa? Ya seperti yang saya pakai. Ya, Pak. Solo itu ada dua macam nih, yang si depan dan yang di tengah. Itu juga Solo. Bisa saja Banyumasan juga ya, ada kelurahannya. Monggo. Itu ada
samudra kebakaran pinaden. Awal ini maksud dengan ini para lupa setelah lampai ini dan gunung ini bukan setelah situlah lalu cium lampak duduk lalu binatang. Ikut pakaian jualan toko ibu sikro anak halu berhargai. Jalan konjen ketok pakon itu ibu kalawan komo. Awal praktis. Ini estetika sebagai amatur dengan kata-kata para diri boten kan saking tujuh elah antri panggilan ini kampus kata ibu lantaran untuk semuanya yang ada di sini, kami mau melaksanakan adat apa yang sudah kami kupas tadi, yaitu masak tumuane. Berikutnya nanti akan kami sampaikan kita kupas hal siraman
ya. Iya, yang deket lagi Ibu. Contoh kayak ibu ya. Nah ibu ini mau masak tempe dengan tulang ya. Nanti setelah itu kita lanjut siraman. Monggo ibu pengantin ya. Pengantin itu kalau seperti ini itu dinamakan pengantin, mengabdi selalu ladeni keluarga yang punya gawe. Mau jalan dengan di belakangnya, Mbak Nova di belakangnya, Mbak ini di sini terkait. Nah, monggo dipotong dulu. Mulai dicodro di sampun kalian asto lumakso aslinya kalau nggak dulu cuma ini bodoh ini merupakan demi kendaraan kalau berarti kalau sebelum itu sinetron bangsa kasih tadi di seperti sasonto rekor berkotor setelah perkataan juga bisa menyatakan ondo ini untuk itu kita dapat berhasilkan ini harus tadi ini tapi yang tidak akan pemasangan dalam itu sebelum pemasangan BTP si perias mengasih kode diawali dengan doa agar semuanya yang berperan di tempat orang yang punya gawe itu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sebelum naik panjenengan dahului katrik ya untuk berdoa. Amin. Kelihatan ada menggali gosipnya, takut kok suaminya itu ada apa-apa. Bagaimana? Dewawarko pombong mulya mulat putri bangun dalewes moneki ngomong den putra mira pinajang bisa rojo sepanjang sumakono pari sawi Pemasangan kedua. satu pari minangka ambane kamakmuran Bapak dan Ibu mahanani ingkang sakran saboja amalun dari rismo menjemput kacukupan sandang kalangan tangan untuk disirami. pisang makmur jibal-jibal ing siapa tokorat Putrinya untuk disirami. setelah keparing kundur ane datang romo kalangan ibu amanggi atmojo kinasih berbakal manten putri Esdelindas arso kanthi manjing sasana suci ing kono papan duwe kinaro ajaran dadi upacara siram jasa. Setelah menjemputan Bapak dan Ibu masuk di kamar, berhias untuk mempersiapkan calon pengantin berdiri. Monggo. Untuk Bapak berjalan di belakang calon pengantin, monggo maju. Berikutnya yang mengiringi dayang-dayang atau bude dan budenya atau ponakan-ponakan yang membawa ubah-ubah untuk siraman. Bagi yang tidak membawa apa-apa untuk berjalannya ngaku rancang, ya. Ngaku rancang untuk agak Linanggaran basmalah setelah muslimin mantap alon lampahnya romo kalahan ibu
Mengkari pono kadang sekolah batu rasa pono seperti lainnya. Anak pun tokoh itu bocor. Banyak ini sampai ini para aspal yang di ini saudara-saudaranya Bude, Bule yang mau nyirami kamu, di mana saudara-saudara ini masih punya pasangan. Infomu berbakalan penanda sido kawan konten kursi dengan linean kori seto angin kori para putih cerita setunggal berpok ancek-ancek kau pembatik sak kendaraan ini terus ginamban sanggang bakal kumojoi kalahan batari kumolatik satu makan jengkol kelalan ibu sigur aja campur toyo tempuran sinebut sakto tempuran awit toyo menika kabundhen saking 7 sumber mata air ing kapisanan kabundhen saking toyo jam-jam angka kalih saking toyo tuking gunung slamet angka 3 saking Owabong angka sekawan saking Masjid Agung Darussalam angka gangsal saking dalem Mandan Kakung dene jantepipun saking sumur dalem Mandan Kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ramiza. Saya akan menambahi panjenengan sebagai perias. Kalau mencari air yang tadi disampaikan oleh Bapak Ramiza, ini kan sejarah zaman dulu. Mungkin kesukaran. Panjenengan bisa mencari air 7 sumber yang ada di masjid-masjidnya. Itu masjid itu kan sumbernya suci, ya? Airnya suci, bisa diambil 7 sumber atau 6 ditambah jam-jam, terutama bagi yang kepercayaannya agama Islam, ya. Baru aja, mohon maaf, kita berhenti dulu, ya. Saya persilakan peraga untuk duduk dulu karena mbok kesel kepanasan. 7 dengan tujuan pitu agar mendapat banyak pitulungan atau 9 boleh karena banyak ini masih berpasangan jadi bisa disami nanti banyak. Kemudian membawa air suci untuk wudhu. Kemudian ibu ada kain untuk penutup calon pengantin mau ganti nanti bisa diperesani. Monggo untuk bapak dan ibu bersama menuangkan air 7 sumber satu persatu dengan diiringi doa, ya. Diiringi doa selama air itu panjenengan tuang sampai 7 kali. Untuk perias maaf jangan nutupi biar kerjasamanya kelihatan. Kemarin saya menyampaikan bapaknya yang memberikan ke ibunya biar kelihatan ada kekompakan, ya. Tapi perias di sini selalu mantau apa yang perlu dibutuhkan untuk bantuannya. Tujuh sumber, ya. Bisa diambil dari air 7 sumber, bisa air tempuran. Air tempuran yaitu ketemunya air sungai, ya, yang ada 2 aliran itu ketemu di situ bisa diambil airnya. Sudah 7. Sudah. Karena ini panas, ya, biar peraga itu tidak kepanasan, jadi saya selesaikan dulu untuk yang di bawah daya
yang seharusnya kan kita kupas dulu apa yang kita butuhkan dalam siraman itu. Monggo lainnya untuk ditempatkan di meja. Monggo untuk dayang-dayang semuanya itu ditempatkan di meja. Kendinya juga Ibu ditempatkan di meja Ibu. Nah, kemudian dayang-dayangnya menempatkan tempat yang iup. Monggo Bu Eni, mau saya kupas dulu. Monggo diletakkan dulu. Nun sewu Bapak Ramisa dalam aturi. Ibu dan Bapak, di lingkungan siraman ini ada apa saja Ibu? Ada kurungan ya. Ini mestinya ada Ayamnya. ayam. Ada ayamnya. Tapi ayamnya yang belum pernah kawin, belum tahu ini betina. Ya, Iya. perawan lah. Nah, Ayam itu perawan. Iya betul. Itu harus laki-laki jengger. Oh, jengger. Tujuannya apa? Anak itu nanti agar bisa diberi winih lah, agar ingon-ingonannya itu berkembang. Oke. Kemudian ada cikal kelapa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ramisa, kegunaannya kelapa itu semuanya bermanfaat. 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 Kemudian ada bunga setaman dengan harapan si calon pengantin dalam berumah tangga bisa membawa nama harum keluarganya. Untuk membawa nama harum keluarganya seperti apa? Panjenengan semuanya berisonggih, mestinya ibadahnya bagus, pendidikannya bagus, sholat bawahnya bagus, dan lain sebagainya. Sampai ini sampai dengan ekonominya juga bagus. Betul. Karena ketika ekonomi seseorang tidak bagus, ini akan rentan dengan perilaku yang kurang sehat. Kemudian cengkir gading nih, panjenengan jangan kelapa gading atau degan gading. Jadi cengkir ini sudah agak tua. Untuk pengantin, karena pengantin itu calon raja ya, diumpamakan ratu dan raja. Pilihlah cengkir yang mulus, tidak ada tidak ada korek. Tidak korengan, ya. Karena apa diikat? Jadi hatinya pengantin, calon pengantin pria dan putri diharapkan bisa menyatu. Jadi kencengin pikir semuanya itu, ya. Seperti itu. Kemudian ini di sini ada tumpeng, tapi ada rangkaian macam-macam, ya. Di sini tumpeng probyong menggambarkan kemakmuran. Semua bahannya mentah, tidak mateng. Ini untuk syarat siraman. Ada kangkung, ya, itu kemakmuran, kesuburan. Ada kacang panjang agar umurnya panjang. Kemudian ada tahu tempe. Jadi ada makanan nabati, ada makanan yang diambil dari laut, ya. Ada makanan dari darat, yaitu kaki 2 dan kaki 4 dan nabati. Ini semuanya ada. Untuk merangkainya, monggo terserah panjenengan seperti apa, ya, sepandai-pandainya panjenengan. Hanya di sini kacang panjangnya itu saling terkait. Jadi kita itu harus bisa guyup dengan semuanya. Jangan mudah sakit hati, terus begitu meninggalkan. Justru pupuklah teman yang kurang seperti apa, dekati, ya, seperti itu. Nah, kemudian di atasnya ada apa Ibu? Ada telur, ada brambang, ada lombok. Itu dari zaman dulu ya. Kalau kita anak kecil itu kadang-kadang dibuatkan seperti itu. Ini kita tidak musyrik, alihkanlah kita berdoa agar anaknya cepat bijinya itu bisa diharapkan orang tuanya melahirkan anak yang baik, ya. Dan itu bukan ini cabai
menjulang ke atas. Jadi keberanian untuk melangkah, untuk memperjuangkan keluarganya agar sukses. Nah, di sini Ibu Preso, ini ibu pengantin ngambil itu souvenir siraman. Nah, kenapa menyediakan souvenir siraman? Karena kita itu wis kasarane wis ngangelke ibu-ibu untuk nyirami. Ya tidak harus menebus untuk ini Mbak sayang. Nah, untuk menebus dengan memberikan souvenir. Souvenir ini sebaiknya peralatan untuk mandi, handuk dibuat apa ini Ibu? Anjing apa ini. Kemudian kalau orang yang berada dilengkapi pasta gigi, sikat gigi, sabun agar harum membawa keharapan keluarga, bisa diberi minyak, minyak wangi, parfum. Nah ini nanti diberikan oleh yang nyirami satu persatu. Setelah nyirami diberi. Monggo kita laksanakan. Adakah yang belum kita bahas? Sudah semua Nah, monggo kita laksanakan. Nah, sebelum dilaksanakan acara ini, ya nanti ini mau saya sampaikan. Dan aku duduk sini. Biar ini modelnya kelihatan. Sebelum kita laksanakan siraman, Bapak dan Ibunya berdoa sambil mengaduk-aduk air bunga. Nah, setelah diisi doa, harapannya apa Ibu, Bapak? Mensucikan si calon pengantin dari sikap ketidakbaikannya menjadi sikap yang apa? Monggo doanya, pokoknya intinya akan membuat keluarga itu harum. Nah, sebelum diberikan ke pihak laki-laki, itu kan sudah didoai. Setelah didoai, kita ngambil 7 gayung ke bokor kencono. Monggo Pak, siapa yang bawa ini? Dicecukkan 7 dengan diisi doa, semoga menantunya seperti apa. Menantu yang soleh, semangat bekerja, sayang dengan anak dan istrinya, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan kemusyrikan, tapi mengingatkan kita melihat barang-barang itu, kita berdoa. Nah, ini yang bawa suami istri dari keluarganya diberikan kepada Mas. Monggo panjenengan maju di sebelah kiri, suami istri, dan kemudian yang menjadi duta untuk mengirimkan di situ aja. Mana Mas Anis mewakili ya? Mohon ya, ini dianggap sebagai Pak D-nya ya, karena kan baju kainnya pakai penutup, kainnya enggak ya. Ini berperan sekarang berperan jadi Pak D. Untuk Mas Edi orang tuanya, apa yang disampaikan kemarin? Monggo Pak Ramiso sebagai bapaknya calon pengantin putri diwakili untuk menyampaikan pada duta penyerahan Tirto Tempuran Sidro Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bandoro minangka rama saking Bebakalan Manten Kakung. Menika kula ngaturaken Tirto Suci Tirto Tempuran mugi kepareng katampi ing mangke kinarya sinan jamas mungging ingkang putra nggih Bebakalan calon Manten Kakung. Bapak Bandoro monggo kasumanggahaken katampi. Sudah ya, kemudian air itu dipegang ibu, bapaknya mayungi. Perias payung diberikan oleh bapaknya, keluar dari rumah menuju ke tempatnya calon pengantin pria. Monggo. Pun ingin ngomong badhe
tumuju ing sasana pangrenan utawi Ada perias satu yang mengikuti. utawi wonten ing sasana transit. Kundur wonten ing sasana suci, sasana upacara sirah jamas. Pocakan dari Bapak Edi Sengit Garbo sampun purna samapaning ubarampi sigro hamur wani paring berkah karena sirah jamas mundhut kerto segayung boko segayung ingkang kapisanan kabedyur wonten ing rekma dene kaping kalih wonten ing pamidangan kanan kaping 3 anggih wonten ing pamidangan kiri. Bapak Edi kadindakan. Ini sebelum dimasukkan Bapak diawali dengan doa. Jadi penuh doa nih untuk pengantin ini. Disirami 3 kali nih, diisi dengan doa juga menyebut Allah atau apa. Pertama ada di kepala yang diumbun-umbun dengan tepuknya sambil dielus pelan-pelan dengan penuh kasih sayang. Untuk gayung yang kedua di pundak menuju ke tangan kanan sampai ujung jari menuju ke ujung kaki. Untuk ketiga bagian dada depan menuju ke tangan kiri, kanan, kaki kiri sampai ke ujungnya. Berikutnya ibunya. Kalau nyiram benar-benar diniati nyiram ya Ibu. Ada orang yang takut kedinginan dikasih sedikit-sedikit, seolah-olah benar-benar tidak mensucikan kalau sedikit-sedikit. Ya, sampai ujung. Yang penunggu souvenir sudah siap. Untuk orang tua tidak diberi nanti selain orang tua. Itu gayung kan kakinya panjang ya. Panjangnya tetap berdiri sebelah kanan, nanti begini aja. Oke. Ya. Monggo untuk ibunya pengantin ini salam pengantin mengucapkan terima kasih ke ibunya. Ibu lupa. Monggo. Terima kasih Ibu. Nah, terus sambil bisikan doa ya, semoga suci. Sebentar aja doanya yang pendek. Kemudian ya, monggo Bapak MC dalam aturi derekaken acara. Bapak Ibu Bapak Jamas kapurwanan ingkang eyang kakung kalangan eyang putih linambaran donga sakti minangka panuntun dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Loka. Satemah kanan terus kabundut karana gayung roki kasiramaken wonten ing bumbungan ngantos parabi Yakti jagat keping rekmo sumawa wonten pamidangan kanan kalawan pamidangan kiri. Yang mendampingi yang putih dulu, jangan keluar. Mendampingi dulu. Ya, monggo. Untuk semua perias di sini, kalau pengantin
airnya berjatuhan di muka, arahkanlah calon pengantin untuk menghapus dari kening turun ke hidung, ke dagu, turun kembali, duduk ngapurancang. Jadi diarah-arahkan. Monggo tak tunjukkan ya dok. Nek jodohanmu itu selawase dunia akhirat bahagia. Monggo untuk yang menerima souvenir yang orang tua tidak kasih. Kalau jika penting sepuh, ingin sampun lenggah jumbuh tata urut, monggo kasuwun jengkar saking dene lenggah. Tumuju ing sasana tirta tempuran. Marambah-rambah panlusing sarira katinggakaken ing kentean. Terima kasih Bude. Mohon doa restunya Bude. Ini budeknya cantik, masih muda. Ibu dan Bapak, perlu diketahui siapakah yang diperbolehkan untuk menyirangi calon pengantin yang sudah nikah dan masih berdua, istilahnya tidak ditinggal oleh suaminya atau istrinya dan tidak suami satu, dengan harapan agar pengantin ini nanti akan sama seperti beliau-beliau yang nyirami. Matur nuwun Bule. Ini mungkin bude yang banget ya. Iya, bude yang terbesar dari keluarganya ibunya calon pengantin. Nah, Kawuyan eter astanira ingkang bulih anggenira paring berkah lan jambas dumateng atmojo kinasih bebakalan manten putri samakta paraga salajengipun jengkar saking kalenggahan amper petikanan tirta tempuran. Para bapak, para ibu ingkang mulat amriksani adicara ritual sirah jamas. Duk inguni caritane menapa marmanipun saben-saben tiyang mantu estri wonten upacara siraman. Satubuh menika minangka nulak prastawa gati tumuruning wiji ratu ingkang maju. Nalika samono para widodari gunggung 40 samya mudhun saking kahyangan widodari. Samya alangen ngelumban ing bengawan. Tatamtu sangya Bapak Ibu saged anggambaraken lamun widodari lelumban utawi lelangen wonten ing bengawan tartamtu lukar busana. Lukar busana bahasa Inggris
ing benyawan para hapsari kalawau. Kacarita wonten tiyang jaler neneman saking dusun Taruk. Ing lagya Anupadi Paksi beto printen kalawan bendol. Setelah lare jejaka si Taruk menika wau ninjen mriksani para hapsari ingkang sami lelumban menika pesawat mendet setunggal dipun dherekaken agemanipun widodari menika. Untuk berikutnya kelapa cengkir gading yang sudah diikat jadi satu diletakkan di bawah kakinya calon pengantin. Apa sih tujuannya? Calon pengantin kan mau disucikan ya, air wudhu agar wudhunya itu tidak bakar, kena kotoran di bawah, acik-acik dengan cengkir gading. Monggo ibu perias. Untuk kakinya diarahkan tongkatnya yang nempel ujung jari agak dinaikkan. Nah, nanti kalau sampai di situ untuk wudhunya, monggo bapak dan ibu memegang kendi. Bapak ibu berdiri kiri kanan memegang kendi berdua untuk mensucikan calon pengantin wudhu. Karena kepercayaannya di sini pengantin beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam cukup diguyurkan ya, kaki, tangan, tengkuk, kepala. Putraku ngercai ingkang rama lan ibu paring lelati paring wiji suci. Muga-muga seleramu ngercai bisa suci ing raga lan suci ing jiwa. Mangkono nggih dawuhipun pun Rama. Yoli nambaran teto tempuran iki nggih sakewu godhokan aridu bisa kabengkas kalis kagawa keli ilining tarik. Berikutnya bapak dan ibu pecah kendi. Nanti kalau kendi ini sudah pecah nih, bapak dan ibu kan niat insun boten pecah kendi, kaulo pecah pamoripun calon pengantin. Di situ kalau sudah pecah, penonton atau yang rawuh saat itu contohnya di sini ya, nanti panjenengan jawab ya. Calon pengantin wis pecah pamori. Ngaten nggih, monggo. Bapak Ibu menika badhe pecah kendi pratala ingkang menika Rama badhe amaos donga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niat ingsun ora mecah kendi, ananging mecah pamor anakku. Iya, pecah pamor anak. Calon pengantin sampun pecah pamoripun. Nah, monggo untuk perias membuka tirai. Ibu ada di dalam. Nah, bapaknya menunggu di kursi. Perias membantu ibunya. Monggo dibuka dulu tirainya berdua. Periasnya mana yang satu? Ya, ini sebetulnya periasnya. Tangannya perias membentang. Monggo, perias yang satu menyarankan pengantin untuk berbalik di belakang kursi. Nah, untuk perias mepet, tangan yang satu mendekati sana Bu. Nah, untuk ibunya mengandungi dan menggantikan memakai kimono hayung ibu, hanya saja ini lupa
lupa tidak disiapkan. Ibu itu ando untuk menutup kepala, nanti kimono ando digantikan kain yang menutup badannya, nggih. Ditutupkan aja, mau ditutup kepalanya dulu. Ibu, Mbak Lina bisa nggak diganti? Ibu, ini tadi kan andurnya kurang panjang, jadi akal kita andur dipanjangkan sebelah. Sebentar, Mbak. Oh ya, nanti kali. Nah, anggaplah ini kimono andur nih. Monggo bapaknya seperti kemarin bapak dan ibu, monggo dalam masyarakat bapak membawa acara. Gendong. Karena bapaknya ini tidak kuat bokong, jadi seolah-olah dibokong saja. Kalau bapaknya kuat, kita bisa benar-benar dibokong. Dengan niat apa kemarin Bapak Edi? Niat ingsun, ya Allah, saya ngentaske anakku omah-omah. Paringi apa permintaannya? Oke. Sebetulnya kain siraman ini sudah dilepas semua di tempat siraman tadi. Terus diganti dengan kimono handuk, ya. Jadi tidak seperti ini. Nah, anggaplah ini contoh yang salah. Masuk ke kamar pengantin. Para tamu kang sono putri, sampun mundur saking sasana suci pasiraman. Emangke jroning sentong menika wonten ritual-ritual inggih menika tigas rekmo saha pedhaan utawi rias pungkasan kalajengaken dahar pungkasan unjuk pungkasan. Para rawuh kakung Surabaya. Jadi dua perias itu ada kerjasama, sehingga jalannya adat itu bisa lancar. Kamu tidak jenuh menunggunya. Monggo Bapak kami. Sambil Bapak Ibu Sadya Winateng Kerajaan Sumber Lakan menika saking porohadan awal abdi Juladi saking kerabat kerjasama Bujung Sumber sampun anaturi Arto Kreweng. Nah, Arto Kreweng menika mangkin minangka kangge tumbas darat. Namun saderengipun monggo kita preksani sesarengan tigas rekmo. Monggo tigas rekmo.
Agung wonten sak ngandhaping wringin kurung sak kembaran. Bapak Ibu, penaga Bapak Ibu monggo dalam aturi wonten kamar pengantin. Dengan ngajani Bapak Ibu wonten ing acara betul dalam menika. Ibu Bapak Ibu siap di kamar dulu nggih, mau jual dawet. Lali Ibu menika ngracik setunggal gelas dawet kuning. Sasampunipun dawet dipun racik, tapi lajeng dipun aturaken Bapak supados Bapak ingkang unjuk utawi basa Jawipun ngicipi. Sasampun dawet dipun icipi, mangke lajeng Ibu takon, piye rasane Pak? Nah, Bapak menika seger tenan Bu, mula dawet yen nyoba mesti laris. Ngaten. Lah, kalajengaken Untuk panitia sudah siapkan. kalajengaken dawet dipun saged namung para tamu menika tumbasipun boten mampir arta penanganan batik arta 100.000 namun tumbas ngangge arta kreweng. Monggo Bapak nanti ibunya untuk ke tempat. Monggo untuk MC nyong dulu. Sampun maksana Ibu kalawan bapak. Ini Ibu anggendong seni karana sendang warna cibi dan beding ulang. Ing roh anak gentayu minangka ayu ingkang garwa. Gambaraken lajeng kira tansah paring payung dumateng kula wadon. Ing kono dumugi sasana papan dodol dawet. Jumbuh kalamu ingin sampun ngatur karo Ibu angracik setunggal gelas dawet. Jangkep cendol santen lan jumbuh kaaduk-aduk imati supados dipun kunjuk bapak langkung rumiyin. Namun kebaikan hati-hati. Udisan Jepara tamu sampun anami arta kreweng minangka parabot tumbas dawet. Diaturke Bapak. Kemudian setelah meracik nggih, ibunya pengantin putri menyuapi kepada bapaknya. Pada bapaknya monggo disuapi dengan cendok. Cendoknya mana? Pinjam cendok. Pinjam cendok yang dikerdus. Ibu disemutuk nanti keliru karena ini disorting. Tolong dong. Nah, ibu menyuapi 3 kali ke bapaknya, kemudian menanyakan, bagaimana Pak rasanya? Monggo Bapak langsung saya yang tanya makin dengan sebagai bapaknya ya. Bagaimana Bapak rasanya dawet ini? Wah, seger tenang Bu. Dawetku seger banget. Yang betul mesti laris Bu. Alhamdulillah seger
Seger surya. Bukan kurang sawiji opo. Nggih. Kalau ibu ditanya apa sih maknanya menjual dawet, ada yang bisa menjawab dengan harapan yang punya gawe itu bisa menghadirkan sanak keluarga kumpul keberumut koyo dawet. Kan dawet itu tidak terhitung dalam arti keluarga yang dari jauh ke sini dalam perjalanan selamat, semua tetangga kiri kanan selamat. Oke, sehingga orang yang punya gawe itu akan bahagia. Nah, kemudian setelah sudah dicicipinya, jangan hidupi dulu. Ibu dan ini di luar acara ya. Ibu dan bapak menawarkan, monggo ibu, saking mundur di dawet. Dawet ayu, dawet Bu Hendi. Yang itu dawet mesti seger surya.